Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Natal segera tiba dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bersama mempersiapkan perayaan Natal ICA tahun ini. Bila Anda ingin merasakan sukacita Natal sambil melayani bersama, silakan mengisi formulir di tautan ini dan pilih Christmas Production, lalu Anda dapat menemukan beberapa pilihan pelayanan. Kami membutuhkan banyak bantuan untuk merayakan kelahiran Yesus di tahun ini. Mari saling membantu dalam sukacita Natal. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Antoni Nadi. Selamat datang di ibadah pagi Bahasa Indonesia ICA. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami saat ini, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mau belajar dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan berbicaralah kepada setiap kami yang mendengarkan, agar firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia, firman-Mu yang akan membawa kemerdekaan bagi setiap kami yang mendengar dan memberikan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Kau menyertai ibadah kami mulai awal hingga akhirnya, dan semuanya hanya bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, kita tahu bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah untuk dikenali dan diakui. Dikenali artinya bahwa ia diperhatikan akan kehadirannya. Sedangkan diakui adalah bahwa dihargai akan pencapaiannya. Oleh sebab itu manusia tiada habis-habisnya berlomba agar orang lain memperhatikan keberadaannya atau kehadirannya. Dan yang kedua adalah orang akan mencari penghargaan atas pencapaiannya. Nah, untuk itu ada orang yang berusaha mati-matian untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, agar semakin kaya, agar ia semakin dikenal orang dan diakui akan pencapaiannya. Ada pula yang mencapai untuk pengakuan dan juga untuk penghargaannya melalui intelektualitas, yaitu ia semakin banyak titel gelarnya, orang akan memandang tinggi
akan dia, semakin ia akan dihormati, akan diakui akan pencapaian dengan gelar yang begitu banyak itu. Ada juga, dan ini yang cukup banyak, orang berusaha untuk mencapai semuanya itu pengakuan, penghargaan melalui popularitas. Apakah itu ia ada di dalam dunia seni peran, pemain film, apakah itu juga penyanyi, apakah itu juga sebagai seorang influencer, seorang selebgram gitu ya, atau juga politikus. Kan kita tahu bahwa saat ini Indonesia lagi rame-ramenya banyak survei mengenai elektabilitas, yaitu bagaimana orang ini dikenal oleh masyarakat, dan juga tentunya tidak sedikit yaitu dari hamba Tuhan yang juga mencari popularitas untuk supaya ia dikenal dan dihargai. Tetapi juga ada sebagian orang yang untuk dia diakui dan dihargai, ia membangun sebuah bangunan prestisius yang luar biasa, yang nomor satu di dunia. Dan kita tahu, kita akan melihat sebentar lagi beberapa bangunan yang ada yang menunjukkan bagaimana ambisi manusia untuk diakui dan dihargai oleh orang lain. Yang pertama, kita semua tahu adalah Burj Khalifa yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Bangunan ini, gedung ini memiliki 163 lantai, dengan total ketinggian mencapai 828 meter. Dibangun selama 6 tahun, mulai tahun 2004 dan diresmikan tahun 2010 dengan total biaya 1,5 miliar US dollar atau dengan kurs saat ini setara dengan 23 sekian triliun rupiah. Dan masih beroperasi sampai saat ini. Dan di tahun 2013, 3 tahun sesudah Burj Khalifa ini, ada di Arab Saudi dibangun sebuah menara atau sebuah bangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di Dubai, yaitu namanya Jeddah Tower. Yang dibangun di tepi Laut Merah dengan ambisi adalah untuk mengalahkan Burj Khalifa. Gedung ini rencananya memiliki ketinggian 1 kilometer. Yaitu hampir 200 meter lebih tinggi daripada gedung yang ada di Dubai itu. Direncanakan memiliki 167 lantai, dibangun dengan estimasi biaya sekitar 18 triliun rupiah. Namun sayang, proyek yang prestisius ini yang diharapkan untuk yang menjadi nomor 1 tertinggi di dunia itu harus berhenti di tahun 2018 karena berbagai oleh masalah yang ada. Dan sampai saat ini progres pembangunannya hanya mencapai setinggi 250 meter. Namun untuk ambisi diakui dan dikenal tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang modern pada zaman ini. Ribuan tahun yang lalu juga ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang juga memiliki sebuah ambisi yang sama. Yaitu kepingin untuk diakui dan dihargai oleh orang lain. Yaitu melalui bangunan yang akan dibangun, yaitu yang disebut dengan Menara Babel. Jadi ambisi manusia ini mulai dari kapanpun sampai kapanpun akan selalu ada seperti ombak di pantai yang tidak pernah berhenti. Kita baca di Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi.
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Masa ini adalah masa sesudah air bah yang melanda seluruh bumi, dan hanya Nuh beserta keluarganya saja yang selamat. Dan orang-orang ini adalah keturunan dari Nuh. Itulah sebabnya mereka masih menggunakan bahasa dan logat yang sama, karena berasal dari sumber yang sama. Di tanah datar ini, ketika mereka sampai di tanah datar, adalah sebuah tanah luas yang tak berbukit, yang ada di tepi sungai Eufrates. Wilayah ini adalah wilayah yang sangat luas, yang diapit antara sungai Eufrates dan sungai Tigris, Mesopotamia, atau yang saat ini dikenal di daerah Irak dan Syria. Rupanya mereka memutuskan untuk menetap di sana dengan bersama-sama membangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dengan tujuan adalah untuk mereka mencari nama, dan yang kedua supaya mereka jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka jangan terpencar-pencar. Mereka kepingin dikenal dan diakui melalui karya mereka oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, mencari nama ini bahasa aslinya memiliki arti kemasyhuran, terkenal. Jadi mereka berhenti di sebuah tempat tanah yang datar untuk membangun kota dengan menara yang tinggi supaya nama mereka masyhur dan supaya mereka terus-menerus mereka menjadi satu. Tetapi yang mereka lakukan itu adalah menentang Allah. Apa yang mereka lakukan itu adalah memberontak terhadap apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Mungkin kita tidak seperti orang-orang ini yang membangun sesuatu secara bangunan yang megah atau rumah yang megah atau bangunan yang tinggi untuk kita menjadi terkenal atau masyhur. Tetapi tanpa disadari, setiap kita memiliki menara-menara yang lain di dalam hidup kita supaya orang lain itu mengakui kita, orang lain itu menghargai kita. Biasanya umumnya itu ditampilkan melalui sosial media, apakah itu Instagram, apakah itu ada di Facebook dan sebagainya, mengenai gaya hidup, mengenai prestasi yang dicapai, bahkan mengenai pelayanan-pelayanan yang ada. Semuanya ditampilkan, semuanya ditonjolkan, membangun menara di dalam kehidupan kita agar supaya orang itu melihat, supaya orang itu memuji, supaya orang itu like. Dan untuk supaya kita ini diakui dan dihargai. Tujuan mereka yang kedua adalah mereka supaya tidak terserak, mereka tidak terpencar ke seluruh bumi. Untuk mereka mau menjadi satu tidak terpisah, yaitu untuk membentuk sebuah kerajaan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Dan ini adalah sebuah pemberontakan di mata Tuhan yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Tuhan sendiri. Kenapa begitu? Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama, jelas Tuhan memiliki rencana atas manusia itu untuk memenuhi seluruh bumi, bukan untuk berkumpul di satu tempat. Kita lihat di Kejadian pasal yang pertama. Dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dimulai dari 2 orang, lantas beranak cucu sedemikian banyak, tersebar di seluruh muka bumi. Lalu karena dosa mereka semua melakukan kejahatan di mata Tuhan, kecuali Nuh dan keluarganya. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan air bah yang menenggelamkan seluruh dunia, dan hingga semua manusia yang ada menjadi binasa. Dan kecuali Nuh yang ada di bahtera. Dan ketika air sudah surut, Nuh beserta dengan keluarganya yang berjumlah 8 orang, Tuhan memulai lagi apa yang sudah direncanakannya melalui Adam dan Hawa. Ia melakukannya kepada Nuh dan keluarganya. Itu ada di Kejadian pasal yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Artinya bahwa rencana Tuhan itu akan selalu ada, yaitu untuk manusia tidak berkumpul menjadi satu, melainkan untuk tersebar di seluruh bumi. Bahwa jelas bahwa orang-orang Babel ini menentang daripada rencana Tuhan yang semula dengan mereka memiliki rencana bagi mereka sendiri. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Dikatakan di ayat yang ke-5, dikatakan bahwa lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia ini. Kata turun di sini adalah menunjukkan sebuah sindiran dari Tuhan. Ketika orang-orang Babel, mereka membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Tetapi dikatakan di sini Tuhan turun, artinya bahwa apa yang dirasakan hebat oleh manusia, mengira bahwa bangunan menaranya sampai ke langit, ternyata masih jauh daripada tempat kediaman Allah yang maha tinggi. Bahwa Tuhan jauh lebih tinggi daripada segala apapun. Itulah sebabnya ia melihat ke bawah dan ia turun. Dan manusia tidak akan pernah bisa menyaingi Tuhan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Tuhan tidak membiarkan orang Babel ini melakukan kejahatan terus-menerus dengan menentang rencananya. Namun Tuhan juga sudah berjanji bahwa ia tidak lagi membinasakan manusia melalui air bah. Oleh sebab itu, maka yang dilakukan Tuhan adalah mengacaukan bahasa mereka. Yaitu yang menjadi kunci penting di dalam mereka bersatu, untuk mereka saling mengerti dengan bahasa yang sama, untuk membangun, untuk meneruskan rencana mereka. Tuhan mengacaukan mereka melalui bahasa ini, membuat mereka tidak lagi saling mengerti, dan membuat apa yang menjadi rencana mereka menjadi berantakan. Sehingga rencana Tuhan itulah yang terjadi. Mereka akhirnya berpencar, mereka akhirnya berpisah satu sama lain untuk menyebar ke seluruh bumi. Dari kisah ini kita belajar bahwa menggunakan rencana sendiri itu bertentangan dengan melawan rencana dan kehendak Tuhan akan berakhir dengan sia-sia. Artinya bahwa setiap kita harus belajar mengenal rencana dan kehendaknya atas hidup kita. Karena rencana Tuhan itu adalah baik adanya dan tidak pernah gagal. Oleh sebab itu,
kita sebagai orang percaya harus menempatkan rencana kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Dikatakan oleh Rasul Yakobus, dia mengingatkan akan hal ini di pasal yang keempat. Dikatakan bahwa jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya di sini bahwa Tuhanlah yang harus menjadi dasar dari segala rencana kita, dari segala dan tindakan kita. Untuk mengetahui apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, disitulah semua rencana dan kehendaknya atas hidup kita dinyatakan olehnya. Saudara, seberapa sering saudara membaca, merenungkan firman Tuhan, menunjukkan seberapa banyak tindakan saudara apakah sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Artinya semakin sering saudara lakukan, saudara baca firman Tuhan, saudara renungkan, maka tindakan saudara akan semakin sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Semakin sering kita berjumpa dengan Dia melalui firman-Nya, saudara buka Alkitab, saudara membaca, saudara merenungkannya, maka semakin saudara mengerti akan isi hati Tuhan, mengenai apa yang menjadi rancangannya, rencana terhadap hidup saudara, dan mengenai apa yang menjadi kehendaknya. Saudara buka Alkitab mulai sekarang dan mulailah baca serta renungkan firman-Nya, maka setiap rencana saudara akan diselaraskan dengan rencananya. Tuhan Yesus adalah teladan dalam mentaati rencana Allah Bapa di dalam hidupnya. Apapun yang ia lakukan di seluruh bumi ini, ia senantiasa tetap taat menjalankan agenda Bapaknya. Tidak ada satu kali pun Tuhan Yesus melakukan agendanya sendiri yang berbeda dengan agenda Bapaknya. Bahkan saat ia tahu bahwa rencana Bapaknya adalah ia mati di atas kayu salib. Sebuah kematian yang paling sengsara dibandingkan dengan kematian apapun. Ia tetap taat. Ia tahu bahwa hanya mengikuti rencana Bapaknya, maka semua keselamatan seluruh umat manusia akan terjadi. Maka ia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib, agar saudara dan saya dan setiap orang yang percaya memperoleh hidup. Dan kebangkitannya adalah membuat kita menjadi orang-orang yang baru. Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang belajar taat untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan hanya karena karya Kristus sajalah yang memampukan setiap kita. Dan untuk itu maka kita harus mulai memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Kristus. Untuk itu kita mendekatkan diri, untuk itu kita membaca firman-Nya, merenungkannya serta melakukannya setiap hari di dalam hidup kita. Melalui firman-Nya agar kita mengerti rencananya atas hidup kita semua, agar rencana kita dapat dibangun di atas rencana Tuhan dan tidak berakhir dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami Tuhan dapat mengerti
apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berikan kepada kami kerinduan, kesukaan akan firman-Mu untuk membaca, merenungkannya dan melakukannya, agar kami semakin hari semakin mengenal-Mu, untuk kami mengerti akan menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami Tuhan, Kau pimpin setiap langkah kami untuk mengikutinya. Dan kami juga mau belajar Tuhan, untuk kami meletakkan semua rencana kami dengan melibatkan Engkau di dalam segala sesuatunya. Rencana kami dasarkan di dalam rencana-Mu, agar Kau Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala hormat, pujian dan kemuliaan. Haleluya, amin. Terima kasih saudara. Selamat berjumpa kembali di ibadah Bahasa Indonesia ICA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari melayani Tuhan dengan talenta Anda. Berikut adalah beberapa posisi yang membutuhkan volunteer saat ini. ICA Kids, Social Media Team, Photographer, Mic Operator, dan Service Director. Silakan scan QR Code berikut ini untuk mendaftar dan tim rekrutmen kami akan menghubungi Anda. Natal segera tiba dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bersama mempersiapkan perayaan Natal ICA tahun ini. Bila Anda ingin merasakan sukacita Natal sambil melayani bersama, silakan mengisi formulir di tautan ini dan pilih Christmas Production, lalu Anda dapat menemukan beberapa pilihan pelayanan. Kami membutuhkan banyak bantuan untuk merayakan kelahiran Yesus di tahun ini. Mari saling membantu dalam sukacita Natal. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.